Halo, kita berjumpa kembali. Ah, seperti yang telah saya janjikan sebelumnya, kali ini saya akan membahas mengenai pemrograman dari IC AT-Tiny 85. AT-Tiny 85 ini kelasnya di bawah ATmega ya. Biasa kita pakai ATmega untuk itu untuk Arduino Uno, Arduino Nano itu ATmega 328. Nah, seperti ini juga ATmega 328 versi SMD 328P strip AU. Ini mini board bikinan saya. Ini saya ada buat beberapa versi yang headernya berbeda. Untuk ini bisa untuk di breadboard. Kalau yang ini tidak di breadboard, bisa langsung hubungkan pin di headernya ini ya. Nah, kali ini yang kita bahas adalah ini AT-Tiny 85. AT-Tiny 85 juga ada versi yang deep ya, through hole. Ini yang ada kaki panjang. Ada juga versi SMD, surface mount ya. Ini saya ada buat board untuk prototyping, untuk development. Bisa menggunakan board kecil ini. Rencananya saya akan masukkan di toko Palta juga, tapi belum sempat, nanti setelah liburan mungkin. Untuk memprogram IC ini, kita tidak bisa menggunakan USB to serial seperti yang biasa saya pakai. Ini FT230XS dari FTDI ya. Kalau yang ATmega 328, mungkin yang Pro Mini atau Nano sudah ada USB to serialnya. Arduino Uno juga biasanya sudah ada. Nah, kalau buatan custom itu biasanya kan kita tergantung ya, kita mau pakai atau tidak. Kalau saya biasanya tidak pakai, karena kan untuk memprogram itu hanya sekali saja, sesekali. Setelah itu tidak dipakai lagi. Jadi sayang juga kalau misalnya kita pasang chip yang agak mahal di situ ya. Jadi ini benar-benar minimum system tanpa ada USB to serial. Jadi harus pakai USB to serial. Ini yang untuk ATmega 328 ya. Nah, tapi untuk AT-Tiny ini tidak ada pin RxTx yang built-in, yang hardware, bawaan hardwarenya. Jadi tidak bisa diprogram menggunakan USB to serial ini. Kalau di Adafruit, kalau nggak salah dia ada bikin namanya apa ya, board yang kecil pakai AT-Tiny ini juga. Dia bisa langsung dicok di USB. Itu dia menggunakan driver khusus. Itu saya lupa istilahnya apa, tapi harus ada install driver khusus untuk bisa memprogram itu. Dan itu bedanya adalah dia ada modifikasi di bootloadernya dan fuse bitnya itu. Jadi ada pin reset yang tidak bisa dipergunakan. Jadi tidak bisa diprogram menggunakan USB ASP. Jadi bawaannya ini, defaultnya ini bisa kita program menggunakan USB ASP seperti ini ya, menggunakan pin pin ICSP, in circuit serial programming, seperti yang sebelumnya pernah saya singgung pada saat pembuatan ini ya, pembuatan kabel untuk ICSP untuk dipergunakan bersama dengan Arduino ISP. Ini yang sebelumnya catatan saya. Jadi kita program melalui pin ini. Oke. Untuk board yang saya buat ini sudah saya keluarkan untuk pin ICSP-nya. Jadi bisa langsung diprogram di sini. Saya menggunakan ada ini adapter ya. Jadi dari kabel USB SP ini
bisa langsung program ke sini. Nah, seperti ini, seperti yang sebelumnya pernah saya tunjukkan. Atau bisa juga menggunakan header seperti ini. Kita kasih header 2x3 kan, 2 row 3 pin. Ini bisa kita program di sini ya. Oke. Untuk menghubungkan USB ASP nya saya yakin semua tidak ada yang kesulitan. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita memprogram chip ini, ATtiny 85 ini dari Arduino IDE. Oke, jadi saya buka saja Arduino IDE nya. Ini adalah contoh sketch untuk dari library Fastlet sebenarnya, untuk mengontrol WS2811 ini ya. Sebenarnya ini library sampel dari library Fastlet, tapi saya lupa ini saya ambil dari library example yang satu mana. Saya cari lagi di file example ini, saya tidak ketemu yang saya pergunakan di sini. Jadi ini akan saya share saja. Ini saya kasih nama Rainbow. Ini akan saya share di GitHub saya. Nanti silakan dicek di deskripsi, itu ada link ke sini. Ada link untuk code yang Rainbow ini ya. Nah, ini yang akan kita pergunakan di sini. Nah, tapi sebelumnya untuk bisa memprogram di sini kan kita harus bisa memilih board ini, ATtiny 85 ya, menggunakan clocknya yang mana. Nah, untuk bisa memunculkan di sini kita harus menambahkan board manajernya. Bila kalian belum menambahkan, bisa cek di file preference, di additional board manager URL ini ya. Nah, di sini ini bisa ditambahkan. Ini ada, saya kasih nanti URL-nya. Kalau tidak salah ada 2 yang bisa dipakai ya, ini Demiris ini dan yang Gracie ini. Masukkan saja dua-duanya. Kalau sudah ada sebelumnya nggak perlu tambahkan. Ini tinggal di enter, turun ke bawah, tambahkan baris baru. Kalau ada lagi yang lain ditambahkan lagi. Nah, nanti kalau sudah tambah di sini, di bagian board manager ini, nah, board manager, dia akan download, update dulu ini. Tunggu sebentar ya. Oke, ini kalau sudah ditambahkan tadi board manajernya itu, ini bisa di set saja langsung. Nah, kita ini ada ATtiny by David Melis. Ini saya sudah install. Kemudian juga ada ATtiny Core by Spence Conde. Ini juga saya sudah install. Ya, yang bawah ini saya tidak pakai. Ini juga ATtiny Modern. Oh, ini sudah di-merge dengan ATtiny Core yang ini. Jadi ini saya juga tidak install, saya cuma pakai yang ini, ATtiny Core dan yang David Amelis ini. Oke, kalau sudah diinstal, nanti di boardnya itu akan muncul. Ini bisa dipilih ya. Ini ada yang atas, ini yang ada yang OptiBoot. Ini saya pakai yang, sebenarnya pakai yang mana saja bisa. Yang penting ada chip ATtiny 85. Ini ada yang pilihan OptiBoot, ada yang tidak. Yang OptiBoot ini mungkin
kecil dia bootloadernya kalau saya tidak salah ya. Ini saya pakai yang ini, prosesornya bisa antara Arita ini 25, 45, 85. Saya pakai yang kita bahas di sini 85. Kemudian clock internalnya itu bisa di set 1 MHz, 8 MHz atau 16 MHz. Bisa pakai yang eksternal juga, tapi berarti kita harus pasang kristal, harus pasang osilatornya itu tambahan. Dan saya kira ini pinnya kan sudah sedikit ya. Ini pinnya, ini IC ini kakinya 8. Kalau kita pakai kan satu untuk reset, satu VCC, kemudian ground, ya kan, udah terpakai 3, sisa 5. Kalau kita pakai lagi 2 lagi untuk kristal eksternal, untuk clock eksternalnya, berarti ya sisa 3 ya, kita boros pin. Jadi tidak perlu, kita pakai yang internalnya saja. Ini saya set 16. Nah, sebelum kita memprogram, sebelum mengupload program ke dalam chip ini, pastikan untuk memburn bootloader dulu. Jadi pas baru beli ya, ini burn dulu bootloadernya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, ini saya juga tidak tahu defaultnya ini settingnya itu seperti apa, pilihan clocknya bagaimana, setting fuse bitnya bagaimana, itu saya tidak tahu defaultnya apa. Tapi saya pernah coba tanpa burn bootloader, langsung saya isi program, hasilnya adalah clocknya itu agak ngaco. Jadi contoh saya ada pakai blink, delay 1 detik mati, delay 1 detik lagi nyala, itu delaynya nggak 1 detik, bisa berapa puluh detik. Saya tidak tahu, mungkin clocknya di setnya defaultnya mungkin 1 MHz ya. Jadi untuk amannya selalu burn bootloader dulu. Oke, ini kalau yang punya USB ASP bisa pakai ya. Kalau tidak punya, itu bisa menggunakan Arduino sebagai ASP atau Arduino S ISP. Ini saya mau kasih contoh menggunakan Arduino. Jadi ini kan punya saya, ini Arduino Uno kompatibel ya. Jadi kalau misalnya kalian punya Arduino Uno di rumah, itu juga bisa dipakai. Yang terpenting ini kabel ini ya, connect ke header CSP nya atau ISP. Tapi yang resetnya itu dikeluarkan, tidak connect ke sini, tapi dikeluarkan connectnya ke D10. Ini saya bikin kemarin, ini sudah saya tandakan supaya tidak salah, ini ke D10 ya, kebetulan D10 nya ada di sebelah. Kemudian ini sama penggunaannya seperti dengan USB ASP. Ini adalah ke targetnya. Ini sebagai contoh, ini adalah target kita ya. Ini saya pakai yang SMD dulu ya. Kemudian sebentar saya hubungkan dulu dengan kabel untuk USB serialnya. Ini saya pakai kabel yang panjang supaya memudahkan ya. Ini USB serial bikinan saya sendiri ya, pakai chip FTDI. Ini FTDI ini FT230 ini ya. Kelebihannya apa? Umumnya operating system sudah menginclude drivernya, jadi tidak perlu install driver khusus lagi. Rata-rata sudah ada bawaannya, jadi tinggal colok, dia sudah kenal. Kalau seperti CH340 atau CP berapa itu kan harus ada cari drivernya. Kadang kalau misalnya OS-nya update, ada OS baru, harus cari lagi versi yang barunya. Nah, yang ini sangat umum, itu udah ter-include. Oke. Nah, untuk memakai USB sebagai ISP, ini kita harus burn dulu si ATmega ini, Arduino Uno-nya itu kita harus isi dulu dengan Arduino ISP.
Ini ada di mana? Kalau sudah install Arduino IDE-nya, ya buka file, example. Nah, example ini ada nomor 11 itu Arduino ISP. Itu dibuka, kemudian pilih, ini kan boardnya adalah saya pakai kan Arduino, saya pakai bootloadernya Arduino Uno COM3 ya. Programmer Arduino S. Nah, ini portnya COM3. Oke. Nah, ini sketch diupload dulu. Diupload, sebenarnya ini nggak perlu pasang dulu ya. Ini dilepas dulu. Jadi hanya Arduino-nya saja nih diupload dulu. Sebenarnya sebelumnya saya sudah upload sih rasanya, tapi ini saya upload ulang untuk menunjukkan prosesnya supaya bisa diikuti. Oke, ini sudah selesai, ini ditutup, ini sudah tidak perlu. Nah, kemudian pasang lagi yang tadi. Oke. Setelah ini kita pilih programmernya. Programmernya pilih yang Arduino SISP. Oke. Nah, kemudian targetnya ini kan di sini ya. Nah, ini pertama-tama adalah bootloader dulu, tapi kita pilih dulu ini boardnya kita pakai yang tadi Adeta ini 85, itu prosesornya, clocknya internal 16. Oke, ini COM tidak perlu diperhatikan, ini tetap sama seperti yang tadi. Nah, programmernya ganti Arduino ISP. Oke, kalau sudah, ini kita bisa bootloader. Oke, ini bisa kelihatan di sini. Oh, sudah selesai. Oke, ini berarti bootloader sudah terpasang. Nah, ini untuk supaya kelihatan ya perbedaannya ya. Ini saya pasangin ininya dulu nih, apa, WS2811 nya. Jadi di sini saya buat pinnya ini memang bukan breakout khusus untuk SOP tipe ini ya, bukan SOP 8 ke di breakout langsung, tapi ini memang sudah ada perubahan dari kakinya, ini tidak sesuai persis dengan kaki dari IC-nya. Ini saya gabungkan antara VCC dengan ground-nya, itu saya sebelahkan supaya gampang nanti kalau misalnya ada yang mau memakai ini untuk mungkin bikin lampu untuk motor atau apa kan, supaya VCC sama ground-nya itu sebelahan, supaya bisa dipasang, misalnya pasang header JST atau apa gitu kan, supaya mudah. Ini VCC dan ground di bawah sini. Ini saya colokkan sini dulu ya. Ini kalau nanti setelah diupload programnya akan langsung terlihat. Nah, kemudian pin 0 di sebelah kanan bawah. Ini saya pasang sini juga. Ini kan belum ada program sama sekali ya. Ini baru bootloadernya. Oke, sekarang kita coba program yang rainbow ini. Ya, kalau misalnya ada yang mau coba nanti dengan Blink juga bisa atau apa. Yang penting ikuti saja pinnya pasang yang mana. Oke, ini data pinnya saya set 0 ya, digital 0. 6 jumlah dari LED nya 8, ini sudah di setel, ini ada 8 ya ininya. Oke. Nah, sketch ini tinggal di upload, tapi uploadnya using programmer sudah di set sini Arduino SISP. Oke, kita coba ya, upload using programmer. Oke, ini sedang jalan. Sekali. Oke, ini sudah ada programnya, sudah jalan. Ini
ya namanya Rainbow, tapi ini sebenarnya sampel program dari library Fastlet. Ini hanya mainkan warna saja dari semua LED yang ada, ini diputar-putar di sini. Oke, nah, ini sudah berjalan. Oke, untuk yang SMD ini kan saya sudah buatkan bot ya, tinggal dicolok di situ ya. Bagaimana kalau tidak ada bot ini? Nah, bila tidak ada bot ini, contohnya si ini ya, yang tadi IC yang versi yang True Hole ya, kita perlu tahu dulu ininya, kakinya, pin-pinnya ini ada yang pin apa saja gitu. Caranya adalah tanyakan ke Suhugo ya, ke suhu Google. Ketik sini ATT ini 85 ya. Jadi guru saya belajar ini, gurunya ada dua, Suhugo dan Suhuyo ya. Suhu Google dan suhu YouTube. Jadi kalau ada yang merasa saya mau belajar tapi tidak ada guru, nah, kita punya guru dua yang luar biasa ya, rajin-rajin belajar ya, gurunya hebat loh. Nah, ini ATT ini 85, 8 bit microcontroller. Nah, cari yang PDF nih. Ini PDF. Ini harusnya kita bisa langsung buka. Nah, ini dia. Ini PDF-nya. Nah, ini adalah pin out-nya. Saya besarkan sedikit supaya kelihatan ya. Oke, seperti yang sudah saya sebelumnya kasih lihat ya, pin ICSP itu adalah MISO, VCC, SCK, MOSI, reset, dan ground. Ini yang perlu kita hubungkan ya. Ini adalah kabel ICSP atau dari USB ASP. Ini saya ada buat juga, ini breakout dari pin yang 2x3 ini ke satuan-satuan ini. Ini kebetulan saya punya printer untuk bisa ngeprint ke heat string, jadi saya kasih nama di sini supaya memudahkan ya. Ini warna merah, ini saya juga pasang heat string untuk memudahkan. Merah ini untuk satunya ini ya. Ini kita coba ya. Oke, ini warna merah, tanda yang bagian satunya. Nah, kemudian ini tinggal diikuti saja. Ini ada perlu apa sih? Nah, pin nomor 1 MISO. MISO ada di pin nomor 6 ya. Di sini. Dia pin itu 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Jadi ini 6, ini MISO ya. Kemudian yang nomor 2 ini VCC. VCC ada di paling atas kanan. Yang selanjutnya nomor 3 ini SCK ya. SCK itu ada di pin nomor 7 di bawah VCC. Kemudian ada pin apa lagi? Pin MOSI ya. Di pin nomor 4 MOSI. MOSI ini di pin nomor 5 ya. Pin IC nomor 5. Tinggal hubungkan di sini. Reset itu ada di nomor 1 paling atas kiri, dan yang terakhir adalah ground itu kiri paling bawah nomor 4 ya. Ini ya, ini ground. Oke, kita perlu itu saja. Nah, ini sudah dihubungkan sama seperti tadi prosesnya, tidak ada yang aneh-aneh. Langsung kita burn dulu bootloadernya. Oke ya, bootloader sudah terhubung. Nah, kali ini kita hubungkan dulu juga seperti yang tadi. Nah, cuman ini kan VCC-nya ada di mana tadi? VCC-nya ada di nomor 8. Itu yang kutubnya, ini yang positifnya. Kemudian groundnya itu
ininya tadi sama ya. Jadi di PB0 itu pin nomor 5, ini pin 0 ini ya. Ini tahu dari mana ada ini PB0 atau pakai yang mana ini pin ini sama lagi, tanya suhu go lagi ya. Theta ini 85 Arduino pin out ini. Langsung buka yang image saja sih di sini ya. Ini pinnya 0 1 2 3 4, ini analog A3 A2 A1 ya. Ini pin reset, ini pin 5 voltnya. Ini bisa dinyalakan dari 3 volt juga bisa. Ini kalau kita pakai clock yang tinggi tadi 16 MHz sebaiknya pakai 5 volt. Ini groundnya. Oke. Nah, ini belum menyala kan? Nah, sekarang kita isi dengan program yang tadi. Upload using programmer. Oke. Kita tunggu sebentar sambil dia upload dulu. Yes, sudah selesai. Ya, mudah sekali ya. Tidak ada masalah yang aneh-aneh seharusnya. Ya. Nah, hanya dengan IC ini saja, ini kita sudah bisa diisi program, kita bisa pakai langsung untuk mengendalikan lampu S2811. Bisa kita mungkin ada yang suka dengan mengotak-atik otomotif ya, untuk motor, mungkin untuk mobil ya. Cuma perlu IC satu ini saja tanpa yang aneh-aneh ya. Walaupun memang kalau untuk best practice-nya itu praktek yang sebenarnya yang paling baiknya itu adalah menambahkan kapasitor decoupling dan pull up resistor untuk resetnya, supaya tidak karena terganggu sinyal listrik yang dari entah mana gitu, nanti dia bisa ngereset sendiri gitu. Nah, ini pull up resistor ini untuk menjaga supaya dia tetap high, supaya pin resetnya itu tetap high, jadi tidak mereset secara sembarangan atau mungkin terganggu dari kena sentuh atau apa gitu ya. Nah, kemudian kapasitor decoupling ini juga untuk meredam noise juga, itu best practice-nya. Tapi dengan IC ini saja ini jalan nih ya. Oke. Jadi saya kira ini aja ya. Tidak ada yang aneh-aneh sebenarnya. Ini hanya tinggal mau coba dah. Dan jangan ragu untuk belajar dengan suhu kita yang luar biasa ya, suhu Google dan suhu UAD itu ya, Google dan YouTube. Oke, jangan merasa rendah hati, nggak ada gurunya di sini ya. Kita sekarang ini dengan koneksi internet yang mudah sekali diakses, informasi bertebaran, silakan dimanfaatkan untuk hal yang baik ya. Untuk belajar, untuk menimba ilmu itu untuk hal yang baik ya. Berkembang terus, kita belajar seakan-akan kita akan hidup selamanya ya. Let's learn as if we were to live forever ya. Kata Mahatma Gandhi seperti itu. Oke. Itu saja untuk sementara ini. Bila teman-teman suka dengan video seperti ini, dengan topik-topik seperti ini, mungkin bisa bantu di like, subscribe, klik loncengnya supaya ada update apa bisa tahu. Oke, itu akan memotivasi saya juga untuk terus membuat video-video lagi, sharing apa yang pernah saya pelajari. Ya, saya bukan expert, saya bukan guru, tapi ya kita berbagi saja. Ya, sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.